Kamis malam tanggal 23 Agustus tahun 2024, kota Pontianak digemparkan dengan penemuan seorang bocah berusia 6 tahun berinisial ANA di Gang Purnama Agung 7, tepatnya di Kecamatan Pontianak Selatan. Nah, korban sendiri ini sempat dilaporkan hilang dan pada akhirnya ditemukan dalam keadaan mengenaskan dan terbungkus di dalam karung. Dan seperti apakah kronologi kejadian yang satu ini? Mari kita bahas bersama, tapi sebelum itu, hai, namaku Cindy, selamat datang di Ruang Ceritaku, di mana aku berbagi cerita tentang hal-hal yang menarik menurut aku, mungkin juga menarik untuk kamu, dan jangan lupa share video ini kepada teman-teman kamu yang juga suka dengan pembahasan yang sama. Kasus ini sendiri tuh bermula ketika ayah korban ini tuh lapor nih ke pihak kepolisian kalau anaknya tuh hilang diculik sama dua orang yang nggak dikenal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024. Nah, sang ayah nih dan istrinya tuh mendatangi Mapolda Kalbar untuk membuat laporan polisi tentang penculikan tersebut. Nah, Kambes Raden mengatakan bahwa dugaan penculikan ini dilaporkan karena sang ayah nih menyadari kalau anaknya ini nggak menyambut kedatangannya atau kepulangannya ke rumah tersebut. Nah, pada saat itu ya, istrinya ini menyatakan bahwa anak tirinya ini dijemput oleh dua pria yang nggak dia kenal. Dan setelah menerima laporan kehilangan tersebut ya, pihak kepolisian ini langsung melakukan pencarian di dalam rumah korban. Tapi pada saat itu ya, korban itu nggak ditemukan. Sampai nih di sore harinya ya, ayah itu mencium adanya bau nggak sedap yang berasal dari belakang rumah mereka. Dan karena merasa terganggu ya, sang ayah tuh berusaha nih mencari asal bau tersebut. Dan setelah dilakukan pencarian terhadap penyebab dan asal bau tersebut ya, sang ayah dan istrinya tuh melihat ada sebuah benda yang berat dan terbungkus plastik. Setelah diteliti ya, ternyata mereka tuh melihat adanya kaki yang menyangkut dari dalam plastik tersebut. Nah, karena penasaran ya, sambil berharap-harap, sang ayah pun berusaha nih membuka plastik atau karung tersebut. Dan setelah dibuka ya, bener aja nih bahwa kaki yang ayahnya lihat itu adalah kaki ibunya yang dilaporkan hilang ke pihak kepolisian. Sang ayah akhirnya menemukan sang anak tapi dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Dan penemuan ini pun langsung nih dilaporkan oleh ayah sang korban ke pihak kepolisian. Dan setelah mendapatkan laporan tersebut ya, pihak kepolisian akhirnya kembali lagi nih ke rumah korban dan melakukan olah TKP. Semua orang yang terkait dalam kasus ini pun langsung diinterogasi nih, diperiksa secara menyeluruh oleh pihak kepolisian, termasuk juga istri sang ayah yang juga adalah ibu tiri korban. Dan karena ya dalam setiap tindak kejahatan itu orang-orang terdekatlah yang menjadi suspek pertama atau tersangka pertama. Nah, maka dari itu ya, ibu berinisial IF berusia 24 tahun tuh langsung diamankan nih sama pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun langsung nih memeriksa secara menyeluruh ibu tiri korban. Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ibu tiri korban inisial IF berusia 24 tahun ini, akhirnya pihak kepolisian pun menyatakan bahwa ibu tiri korban adalah pelaku tindak kejahatan tersebut. Dan bagaimana sih sebenarnya kronologi kejadiannya? Nah, peristiwa ini tuh bermula saat korban tuh pulang ke rumah pada hari Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 11 siang. Nah, korban tiba-tiba aja nih dimarahi sama pelaku tanpa alasan yang jelas. Korban dikunci nih di halaman belakang rumah dan enggak dikasih makan sama sekali. Sampai setelah 24 jam kemudian, tepatnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus ya, jam 11 siang, korban baru nih diperbolehkan masuk ke dalam rumah sama pelaku. Saat itu tuh korban dalam keadaan yang udah lemes karena nggak makan selama 24 jam terakhir. Tapi saat melihat korban jalan di dalam keadaan yang lemes dan sempoyongan ya, pelaku tuh malah jadi nggak sabaran dan mendorong korban ke depan kamar mandi. Sampai nih korban terjatuh dan kepala korban tuh terbentuk ubin lantai kamar mandi. Nah, korban langsung nih dimandiin sama pelaku. Tapi setelah mandi ya, tiba-tiba kondisi kesehatan korban tuh menurun hingga mengalami sesak napas. Pelaku panik nih langsung nih berusaha untuk memberikan bantuan pernapasan kepada korban dengan cara nih meniup mulut dan menekan dadanya korban. Setelah pemberian bantuan pernapasan itu ya, kondisi napasnya korban sebenarnya udah mulai teratur. Tapi nggak lama ya, korban kembali sulit bernapas hingga pelaku kembali memberi napas bantuan berkali-kali. Hingga akhirnya nih, pelaku mendapati korban udah nggak bernapas lagi. Nah, pelaku panik pun menyeret mayat korban ke belakang rumah dan langsung nih membungkusnya dengan plastik
dan dimasukkan ke dalam karung. Nah, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 ya, ayah korban yang juga adalah suami pelaku pulang ke rumahnya setelah bekerja di Kabupaten Siantang. Nah, pelaku merasa panik nih dengan kedatangan sang suami, berusaha menutupi pembunuhan terhadap anaknya ini dengan berbohong dan bilang kalau anaknya ini tuh diculik sama 2 orang yang gak dikenal. Kabid Humas Polda Kalbar Raden Wijaya ini mengungkapkan dugaan korban terungkap setelah sang ayah korban ini meminta informasi nih mertuanya alias ayah dari pelaku. Nah, pelaku juga nih bahkan sempat menceritakan kepada ayahnya sendiri. Jadi ayah si korban ini ditelepon sama mertuanya yang ada di Sumatera dan bilang nih kalau sebenarnya korban itu telah meninggal dan posisi korban itu masih ada di sekitaran rumah. Nah, mertua dari ayah korban ini mengatakan bahwa dia tuh mendapatkan informasi ini tuh langsung dari pelaku alias anaknya sendiri. Pihak kepolisian tuh mengungkapkan bahwa sebenarnya bocah itu kerap dianiaya sejak pelaku nikah sama ayah kandungnya korban. Nah, hal tersebut terjadi lantaran pelaku menolak kehadiran korban yang merupakan anak tirinya hasil pernikahan suaminya dengan istri terdahulunya. Apalagi ya sekarang korban itu hidup dan tinggal bersama dia di dalam satu rumah. Dengan terang-terangan nih mengatakan kalau dia tuh enggak mau mengurus korban yang bukan anak kandungnya sendiri. Dan penolakannya terhadap korban ini udah pernah diungkapkan kepada suaminya bahkan sebelum mereka menikah. Nah, pada saat itu ya suami pelaku ini sempat menjanjikan nih sama pelaku bahwa anaknya itu nggak akan diurus sama dia tetapi diurus sama asisten rumah tangga. Tapi ternyata janji ayah kandung korban ini terhadap pelaku enggak pernah terrealisasi. Jadi inilah yang diduga membuat itu kesal hingga kerap menganiaya korban dan menjadi motif dari penghilangannya korban. Nah, itu tadi kasus seorang berusia 6 tahun yang harus kehilangannya di tangan ibu tirinya. Bahkan jasad dimasukkan ke dalam karung. Sebenarnya ada nih pelajaran yang bisa kita petik dari kasus tersebut. Tapi semoga kasus-kasus kayak gini tuh nggak pernah kejadian lagi. Dan terakhir, namaku Cindy. Dah.